Ketika Umar bin Khattab menentang isi perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah dan para sahabatnya berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Perjalanan yang bersifat spiritual itu ternyata tidak berjalan mulus. Kaum musyrikin Mekah menolak kedatangan rombongan dari Madinah itu. Nabi Muhammad dan para sahabatnya terpaksa berhenti di kawasan Hudaybiyah. Menghadapi situasi tersebut, Nabi Muhammad menugaskan sahabatnya, Umar bin Khattab, untuk memasuki Mekah, menyampaikan kepada para pemimpin Quraisy tentang tujuan rombongan dari Madinah. Namun, saat itu Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, aku khawatir terhadap Quraisy. Di Mekah tidak ada seorang pun Bani Adi bin Ka'ab yang menghalangiku. Engkau tahu bagaimana permusuhanku kepada suku Quraisy dan kekesalanku terhadap mereka. Akan tetapi, aku akan menunjukkan orang yang lebih berwibawa dariku dalam masalah ini, yaitu Utsman bin Affan." Rasulullah menyetujui usulan Umar dan mengutus Utsman bin Affan menemui para pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan. Kepada para pembesar Quraisy itu, sebagaimana pesan Nabi Muhammad, Utsman menyampaikan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengunjungi Baitullah dan menghormati keagungannya, bukan untuk berperang. Situasi berkembang ke arah diplomasi dengan dikirimnya Suhail bin Amr sebagai pemimpin delegasi Quraisy menemui Nabi Muhammad di Hudaybiyah. Kesepakatan damai berhasil dicapai dengan persetujuan pada butir-butir perjanjian yang dirumuskan oleh kedua belah pihak. Namun, beberapa butir perjanjian ternyata menyisakan masalah bagi beberapa sahabat Rasulullah, terutama Umar bin Khattab. Beberapa butir perjanjian itu menuliskan bahwa jika ada kaum Quraisy yang datang ke Madinah dan masuk Islam tanpa seizin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Sedangkan kaum Muslim yang kembali ke Mekah dan murtad, maka dia tidak akan dikembalikan. Hal inilah yang membuat sempat terjadinya pertentangan hebat di kubu Nabi Muhammad dan diperparah pula dengan butir perjanjian lainnya yang menyebutkan bahwa kaum Muslimin harus kembali ke Madinah tanpa memasuki Mekah pada tahun itu. Sahabat yang paling menentang perjanjian tersebut adalah Umar bin Khattab, Usaid bin Khudair, pemimpin suku Aus, dan Sa'id bin Ubadah, pemimpin suku Khazraj. Umar bin Khattab sendiri selanjutnya menemui Nabi Muhammad dan menyatakan keberatannya pada isi perjanjian tersebut. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Muhammad, "Bukankah engkau utusan Allah?" Nabi Muhammad menjawab, "Ya." Umar berkata lagi, "Bukankah kita orang Islam?" Nabi Muhammad pun menjawab dengan sabar, "Ya." Umar terus berkata, "Bukankah kita orang Islam?" Nabi Muhammad menjawab, "Ya." Umar kembali berkata, "Bukankah mereka orang musyrik?" Nabi Muhammad berkata, "Ya." Umar pun bertanya tentang keputusan pada perjanjian Hudaybiyah. "Kalau begitu, mengapa kita menghinakan agama kita?" Nabi Muhammad menjawab dengan tenang, "Aku adalah utusan Allah. Aku tidak akan berbuat maksiat padanya karena Allah adalah penolongku." Pada sebuah riwayat lainnya, Nabi Muhammad menjawab pertanyaan Umar dengan kalimat, "Aku hamba Allah dan utusannya. Aku tidak akan menyalahi perintahnya dan dia tidak akan menyia-nyiakanku." Umar terus bertanya kepada Nabi Muhammad, "Bukankah engkau berkata kepada kami bahwa kita akan mengunjungi Baitullah dan bertawaf di sana?" Nabi Muhammad menjawab, "Ya, tapi apakah aku memberitahumu bahwa kita akan datang ke Baitullah tahun ini?" Umar pun menjawab, "Tidak." Nabi Muhammad kembali berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengunjunginya dan bertawaf di sana." Penjelasan Nabi Muhammad ternyata tidak membuat Umar bin Khattab berhenti. Sahabat yang dijuluki Al-Faruq itu pun kemudian mendatangi sahabat terdekat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. "Wahai Abu Bakar, bukankah beliau adalah utusan Allah?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Umar pun kembali bertanya, "Bukankah kita orang Islam?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Umar kembali bertanya, "Bukankah kita orang Islam?" Abu Bakar berkata, "Ya." Umar pun kembali bertanya, "Bukankah mereka orang musyrik?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Umar pun bertanya, sebagaimana pertanyaannya kepada Nabi Muhammad. "Mengapa kita menghinakan agama kita?" Abu Bakar As-Siddiq pun menasihati Umar bin Khattab agar mematuhi dan tidak menentang Rasulullah. Patuhilah perintahnya.
Sungguh aku bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah dan kebenaran adalah sesuatu yang diperintahkannya. Kita tidak akan menentang perintah Allah dan dia pun tidak akan menyia-nyiakannya. Perjanjian di Hudaybiyah itu menyebabkan Abu Jandal yang masuk Islam dipaksa kembali ke Mekah. Abu Jandal adalah anak dari Suhail bin Amr. Peristiwa itu membuat beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab meminta Nabi Muhammad untuk memperbarui isi perjanjian damai. Namun, Nabi Muhammad dengan segala kesabaran, hikmah, kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu meyakinkan para sahabat bahwa perjanjian itu akan membawa kemaslahatan dan menjadi kemenangan bagi umat Islam. Nabi Muhammad juga meyakinkan para sahabat yang menentang isi perjanjian itu bahwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang lemah seperti Abu Jandal. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada Umar bin Khattab kelak akan menjadi kenyataan. Dari seorang utusan Allah, Umar bin Khattab belajar bagaimana menghormati dan mengelola pertentangan. Karena itulah, ketika menjabat Amirul Mukminin, Umar bin Khattab akan meminta para sahabat dan umat Islam menyampaikan pendapat serta kritikan yang baik yang mendatangkan manfaat bagi khalayak. Menyampaikan pendapat merupakan hal yang dijamin dalam masyarakat Islam dan setiap Muslim memiliki kebebasan mengungkapkan pendapatnya. Meskipun pendapat ini merupakan kritikan terhadap kebijakan seorang pemimpin. Dalam peradaban yang berlandaskan Islam, seorang Muslim diberi hak menyampaikan pendapat dalam suasana yang aman tanpa adanya intimidasi dari penguasa. Belajar dari sikap keberatan Umar bin Khattab terhadap perjanjian Hudaybiyah bahwa menentang kebijakan-kebijakan kepala negara bukankah sebuah tindak kriminal yang harus dihukum dan pelakunya dijebloskan ke dalam penjara. Sikap Umar bin Khattab atas perjanjian Hudaybiyah bukanlah merupakan keraguan atas masalah yang dihadapinya. Namun, lebih pada permintaan penjelasan atas sesuatu yang samar baginya serta dorongan untuk melawan kaum musyrikin. Bagaimanapun, semenjak memeluk Islam, Umar bin Khattab telah menunjukkan dirinya sebagai pembela Rasulullah. Kelak, ketika hikmah atas perjanjian itu sudah mulai terbuka, Umar bin Khattab berkata mengenai sikapnya di Hudaybiyah, Aku masih senantiasa bersedekah, sholat, puasa dan memerdekakan budak, karena takut akan perkataan yang aku ucapkan. Hingga aku berharap menjadi kebaikan. Rasulullah sendiri tidak pernah tersinggung oleh sikap Umar bin Khattab. Beliau melihat semangat membela agama dan bakat kepemimpinan pada diri sahabatnya itu. Karena itulah, pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah mengutus Umar bin Khattab memimpin ekspedisi militer ke wilayah Hawazin di dekat Turobah. Ekspedisi militer itu berkekuatan 30 personil dengan seorang penunjuk jalan yang bernama Hilal bin Amir dari Bani Hilal. Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab memerangi orang-orang Hawazin yang melakukan pembangkangan terhadap Madinah. Mereka dikenal sebagai kelompok Arab yang paling keras dan kuat tabiatnya. Turobah sendiri merupakan lembah yang terletak di timur Hijaz yang menyambung ke dataran tinggi Najd. Umar bin Khattab dan pasukan kecilnya berjalan cepat pada malam hari. Pada siang hari, mereka berjalan pelan untuk menghindari kecurigaan. Orang-orang Hawazin yang mendengar kedatangan Umar bin Khattab segera melarikan diri dari perkampungan mereka. Ketika sampai di Hawazin, Umar bin Khattab tidak menemukan seorang pun. Rombongan kecil itu pun kembali ke Madinah. Sebuah riwayat menyampaikan bahwa Hilal berkata kepada Umar bin Khattab setelah mengetahui kosongnya kampung Hawazin, Apakah engkau akan pergi ke sekelompok orang yang lain yang engkau tinggalkan di Qatsam? Mereka semua datang karena negeri mereka kering? Umar menjawab, Rasulullah tidak memerintahkanku untuk datang kepada mereka. Akan tetapi Rasulullah memerintahkanku untuk memerangi Hawazin di Turobah. Dari penugasan Rasulullah ini, terdapat beberapa hal yang beliau lihat dari sosok sahabatnya, Umar bin Khattab. Pertama, Rasulullah melihat Umar bin Khattab memiliki kapasitas kepemimpinan. Karena itulah, ekspedisi ke Hawazin dipercayakan kepada Umar bin Khattab untuk melawan suku Arabia yang terkenal paling keras. Kedua, Umar bin Khattab memiliki strategi pertempuran yang brilian. Bagaimana beliau memilih berjalan cepat pada malam hari untuk menghasilkan efek kejutan. Hal itu terbukti sebagaimana musuh dengan personil lebih besar itu melarikan diri sebelum kedatangan Umar bin Khattab. Ketiga, Umar bin Khattab melaksanakan perintah Rasulullah tanpa menyimpang. Hal itu terlihat dari tawaran Hilal bin Amir yang ditolak oleh Umar bin Khattab.
Penulis naskah Abdullah Hasan. Ilustrator Didik Sunardi. Pengisi suara Hilmi. Musik Agusti M. Editor Nur Hafila. Produser Haidar Ahmad Furqoni. Diproduksi oleh Kastari Sentra Media.